biar tidak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Akhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan insyaallah taala pembahasan fikih ibadah di pembahasan fikih salat. Pada malam ini kita sudah masuk di pembahasan yang baru, yaitu pembahasan azan dan iqamah. Pembahasan tentang apa? Azan dan iqamah. Di pembahasan azan dan iqamah ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang definisi azan secara bahasa dan secara istilah syariat. Azan secara bahasa bermakna al-i'lam bisyai', mengumumkan sesuatu. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Taubah ayat 3, wa adanum minallahi wa rasulih, dan pengumuman dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, dikatakan azan. Adapun istilah azan menurut istilah syariat, dia adalah al-i'lamu biwaqtis salah bi alfadin ma'lumatin makhsusatin masyru'ah. Azan menurut istilah syariat adalah pengumuman masuknya waktu salat. Pengumuman masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz yang telah dimaklumi, dengan lafaz-lafaz yang telah dimaklumi, makhsusatun, lafaz-lafaz yang sudah dikhususkan dan disyariatkan. Azan ini dinamakan sebagai azan karena al-muazzin, karena si tukang azan, ketika dia azan, dia sedang mengumumkan waktu salat. Ketika dia azan, dia mengumumkan waktu salat. Karena seorang muazzin itu dia memanggil manusia untuk menegakkan salat. Ini kenapa dikatakan dia sebagai azan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman tentang azan ini, wa idza naitum ila sholati takhuduha huzwa wa la'iban dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Dan apabila kalian dipanggil untuk menegakkan salat, maka kalian menjadikan azan itu sebagai olok-olokan, walaiban, dan sebagai permainan.
Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Demikianlah karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak berakal. Dan juga semakna dengannya dengan firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Apabila salat dikumandangkan, dipanggil pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju kepada zikrullah. Ini makna azan secara istilah, yaitu panggilan untuk menegakkan salat. Kemudian yang kedua, iqamah. Apa makna iqamah? Iqamah ini hukumnya adalah fardu kifayah, sama dengan azan. Iqamah ini hukumnya sama dengan azan, atau azan dan iqamat hukumnya fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Apabila telah ada yang menegakkan azan dan iqamah di suatu kampung, maka gugurlah kewajiban kaum muslimin yang lainnya. Namun dalam satu kampung, dalam satu kota, dalam satu desa, apabila tidak ada yang mengumandangkan azan di tempat tersebut, maka satu kampung, satu desa, satu kota, satu negara itu akan berdosa. Bahkan azan ini dijadikan sebagai tanda di suatu tempat itu adalah kaum muslimin atau bukan. Tentu Nabi SAW dari strategi beliau dalam berperang, biasanya beliau menyerang itu di waktu tengah malam mendekati subuh. Itu adalah waktu di mana manusia banyak tidur dengan nyenyak. Maka Nabi SAW menunggu apabila di tempat itu ada azan, maka Nabi menahan. Berarti di situ ada muslim. Nabi SAW mendengarkan azan, Kalau ada azan dikumandangkan di daerah tertentu, di desa, di kota tertentu, maka Nabi menahannya, Nabi tidak menyerangnya. Berarti azan dan iqamah ini adalah pertanda, dan hukumnya azan dan iqamah ini fardu kifayah bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Sehingga para ulama mengeluarkan fatwa bahwa azan dan iqamah tidak disyariatkan bagi perempuan. Sekali lagi, azan dan iqamah tidak disyariatkan bagi perempuan. Kalau perempuan mau salat bersama teman-temannya, bersama dengan ummahat yang lainnya, atau dia mau salat sendirian di rumahnya, tidak disyariatkan dia azan dan tidak disyariatkan dia iqamah. Ini penting belajar ini, azan dan iqamat, Banyak hukum-hukum syariat tentang salat terkait dengannya. Baik, maka hukum azan dan iqamah fardu kifayah bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Fardu kifayah dalam salat wajib dan fardu kifayah dalam salat Jumat. Adapun dalil tentang disyariatkannya azan tadi sudah kita bacakan dalam beberapa ayat yang sama dan serupa. Adapun dari hadis tentang azan dan iqamah ini, Nabi SAW bersabda, fa idza hadaratis salatu falyu'addil lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Apabila salat wajib telah hadir, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling akbar di antara kalian. Di sini Nabi perintahkan dua. Ada dua perintah dalam hadis ini. Yang pertama, apabila waktu salat telah hadir, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Menunjukkan azan hukumnya wajib. Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menegakkan azan, gugur kewajiban yang lain. Perintah Nabi yang kedua, wal ya'ummakum akbarukum, hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling akbar. Yang paling akbar di sini maksudnya yang paling alim tentang Al-Quran dan Sunnah. Yang paling alim tentang Al-Quran dan Sunnah. Kalau sama-sama alim, sama-sama, misalnya yang paling qari, akbarukum, di antara maknanya adalah yang paling qari, yang paling banyak hafalannya.
Kalau ternyata sama kata Nabi, maka yang paling mengerti sunnah Rasulullah SAW. Kalau ternyata sama-sama hafalannya, sama-sama paham sunnah, maka yang paling tua di antara mereka berdua. Kalau ternyata sama, maka yang paling dahulu masuk Islam. Kalau ternyata sama, ya yang paling faqih, yang paling berilmu di antara mereka berdua. Jadi selalu, maksudnya apa? Selalu dilebihkan orang yang paling utama, yang paling layak menjadi imam, ya dialah yang ditunjuk jadi imam. Walaupun sekarang ini berbeda ya. Beda ini, bukan lagi ini yang dijadikan ukuran. Iya. Bahkan yang jadi imam itu yang sudah sama umurnya dengan masjid, sudah 70 tahun jadi imam. Tidak bisa keluar suaranya. Ya, tapi karena dia yang lama di situ, dia nyekat teknya, ya. Antum jangan coba-coba maju di situ, mati antum sama dia. Biarkan dia sampai dia capek jadi imam. Ya. Maka seperti itu konsep dijadikan sebagai imam. Konsep dijadikan sebagai imam, ya orang yang layak. Kemudian kita masuk di pembahasan yang kedua, keutamaan azan. Tadi definisi azan sudah. Yang kedua, keutamaan azan. Ya, tentang keutamaan azan ini, ikhwan, sangat banyak sekali keutamaan azan disebutkan. Yang pertama, al-munadi fid du'a minad du'ati ila Allah. Keutamaan azan yang pertama, orang yang mengumandangkan azan, artinya dia termasuk orang yang mengajak manusia kepada Allah. Artinya dia mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang lebih besar keutamaannya dibandingkan orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengalahkan keutamaannya orang yang mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Kalau dia azan, 10 orang yang datang sholat, 10 orang itu dia dapat pahalanya. 30 orang yang datang, 30 orang itu akan didapatkan pahalanya. Orang siapa? Orang yang memanggilnya. Siapa yang panggil? Orang yang azan. Luar biasa keutamaan azan ya. Dia termasuk orang yang dikatakan duat. Duat artinya dai, yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang lebih ahsan ucapannya? Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala? Artinya apa? Tidak ada orang yang lebih besar pahalanya, lebih besar keutamaannya dibandingkan orang yang mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka ajaklah orang untuk beribadah, untuk taat, mengenali sunnah. Ajak manusia, panggil mereka supaya mereka beribadah kepada Allah dengan benar. Wa amila salihan, dan orang yang beramal salih. Ini orang yang paling ahsan ucapannya, mengajak kepada Allah dan mengajak untuk beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, keutamaan yang kedua, keutamaan azan, al-mu'adhdhinun atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Tukang azan itu adalah orang yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Kalau manusia dibangkitkan pada hari kiamat, maka orang dibangkitkan pada hari kiamat itu berdasarkan amalan mereka masing-masing. Orang dibangkitkan pada hari kiamat itu berdasarkan amalan masing-masing. Yang taat dibangkitkan dengan kebaikan, yang buruk dibangkitkan dengan keburukan. Orang yang mencampur baurkan antara kebaikan dan keburukan, dia akan dibangkitkan seperti itu juga. Sebagiannya baik, sebagiannya buruk. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan orang yang dibangkitkan dalam keadaan dia makan harta riba, Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran,
Orang yang memakan harta riba dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang yang kesurupan jin. Seperti orang yang kesurupan. Ya, pengkhianat pada kehidupan dunia ini akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dia akan diberikan bendera pengkhianat. Orang semua tandai dia ini pengkhianat dulu di dunia. Orang dibangkitkan hari kiamat berdasarkan amalannya. Tukang azan gimana? Tukang azan dibangkitkan pada hari kiamat, tandanya dia yang paling panjang lehernya di antara seluruh orang. Sehingga orang akan mengenali dia bahwa ini adalah tukang azan dulu di dunia. Al-mu'adziduna atwalun nasi a'naqan. Kata Nabi, tukang azan itu adalah manusia yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Maksudnya panjang lehernya ini bukan tanda kejelekan ya, tanda keutamaan. Kenapa panjang lehernya? Supaya ditahu, dilihat bahwa dulu ini adalah orang yang suka memanggil orang azan. Suka memanggil orang salat. Kalau dia kumpulkan dua ini, sudah dia yang azan, dia juga yang imam. Berarti apa? Dia yang ambil semuanya piala, pahala. Dia yang azan. Nanti kalau mau qomat, dia suruh orang qomat, dia lagi yang imam. Lepas 10 ni pahala dia yang paling besar pahalanya. Ya. Kenapa? Karena muazzin pasti orang yang paling pertama datang ke masjid. Iya. Pasti orang paling pertama datang ke masjid. Ya, karena kalau muazzinnya terlambat, bagaimana caranya? Makanya kenapa muazzin besar keutamaannya? Paling minimal dia harus lebih duluan cuci muka, lebih duluan berwudu, lebih duluan ke masjid. Makanya dia lebih besar pahalanya. Dan dia akan mendapatkan pahala orang yang datang sholat. Karena dia yang bangunkan orang yang tidur, mengingatkan orang yang lalai. Iya. Luar biasa ini orang yang azan ya. Makanya Nabi SAW bersabda, kalau seandainya manusia, ini akan datang hadisnya nanti ya, kita baca. Keutamaan yang ketiga, ya taradus syaitan. Di antara keutamaan azan, dia akan menjadikan syaitan itu lari. Menjadikan syaitan itu lari dari mendengarkannya. Lari dari mendengarkannya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, idza nudiya lis-salati adbara syaitan lahu duratun hatta la yasma'u ta'dzin. Apabila dipanggil, dikumandangkan azan untuk salat, maka syaitan akan lari sambil kentut. Syaitan lari sambil apa? Sambil kentut. Hatta la yasma'u ta'dzin, sampai dia tidak mendengarkan azan, supaya dia tidak dengarkan azan. Jadi kalau antum bertanya kenapa dia lari sambil kentut, maka Nabi menjelaskan bahwa dia sengaja kentut dan kentutnya besar supaya dia tidak dengarkan azan. Itu maksudnya. Dari sini juga orang yang buang angin terbagi dua. Kalau kita kan kentut satu macam. Kalau ini hadisnya disebutkan durat. Durat itu buang angin suaranya besar. Kalau buang angin tidak ada suaranya, namanya fusa. Itu bahasa Arabnya ya. Jadi kalau ada orang buang angin tidak ada suara tapi ada bau, fusa namanya. Bukan pusa ya. Ya, fusa pakai fa. Ya. Diam-diam menyelinap, tidak ada suara. Iya, atau fusa namanya. Kalau dia buang angin pakai suara namanya durat. Ya, maka jangan ada yang berkunyah Abu Durat. Bapaknya kentut. Nah. Dan ini diserupakan dengan siapa? Orang yang kalau dengarkan azan, dia putar musiknya besar-besar. Itu perbuatan syaitan. Tidak suka mendengarkan azan, maka syaitan itu lari mendengarkan azan, dia lari. Ya. Fa idza qudiya an-nida aqbala hatta idza thuwiba lis-shalah adbar. Apabila azan selesai dikumandangkan, datang lagi. Selari, selesai azan, datang lagi. Kalau diiqamat,
suwiba, kalau diiqamat Allahu Akbar, adbar, lari lagi. Hatta idza qudiyat taswib, ketika selesai iqamat, akbala, datang lagi. Iya, jadi syaitan itu berada antara dua, antara al-waswas dan al-khannas. Dan kita disuruh berlindung dari dua hal itu. Min syarril waswas al-khannas. Siapa al-waswas? Siapa itu al-khannas? Kata Imam Ibnu Qayyim, al-waswas dan al-khannas adalah syaitan. Kita disuruh berlindung dari kejelekannya, min syarri, dari kejelekan al-waswas dan al-khannas. Kapan syaitan menjadi waswas? Ketika orang itu lalai, tidak mengingat Allah, tidak mengingat akhirat. Badannya lalai, hatinya lalai dari akhirat, dari kebajikan, dari ketaatan. Lalai, maka syaitan di situ memberikan waswas. Lihat ini, dengarkan ini, lakukan ini, ingat ini. Syaitan datang memberikan bisikan. Lihat ini, lakukan ini, kerjakan. Tapi kalau hamba itu, maka itulah namanya waswas. Waswas, bisikan, bujukan, ajakan untuk berbuat dosa maksiat dengan tangan, mata, kaki, telinga, mulut, dan seterusnya. Dia memberikan waswas. Kapan? Ketika orang itu lalai. Tapi ketika seorang itu sadar, berzikir astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, atau dia baca Quran, atau dia salat, atau dia melakukan kebaikan, ketaatan, berzikir, mengingat akhirat, mengingat Allah, mengingat surga, mengingat neraka, maka syaitan akan menjadi al-khannas. Apa artinya al-khannas? Dia akan mundur ke belakang, dia menjadi kecil. Dia akan mundur ke belakang. Bukan hilang, menunggu antum lalai. Dia akan mundur ke belakang. Itu namanya khannas. Jadi syaitan berada antara al-waswas dan apa? Al-khannas. Kalau antum sadar, ingat akhirat, khannas, mundur ke belakang. Tidak mengganggu, tidak bisa dia. Karena syaitan itu tameng seorang muslim, hisnul muslim, tameng seorang muslim, benteng seorang muslim, apa? Zikrullah, zikir. Makanya Nabi SAW mengajarkan segala sesuatu pasti ada zikirnya. Kalau keluar rumah disuruh berzikir supaya terjaga dari syaitan. Kalau dia keluar rumah, suruh baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Maka seorang yang membaca doa itu, syaitan akan berkata, kita tidak bisa mengganggunya karena dia berdoa dan berzikir, dan seterusnya. Kalau dia lalai lagi, waswas, sadar lagi, al-khannas, gitu terus. Itulah tameng seorang muslim. Baik. Sampai kata Nabi, setelah selesai qomat, syaitan itu kembali datang dan berkata, udkur kada, ingat ini, sampai sesuatu yang manusia tidak mengingat sebelumnya, ketika dia sholat, dia akan ingat semua. Sesuatu yang antum lupa, antum tidak ingat, antum punya urusan ini, mau melakukan ini, mau janjian dengan ini, antum tidak ingat sebelumnya, ketika antum sholat, langsung hadir semua itu. Oh, ada janjianku dengan si A. Oh, ada janjiku sama istriku. Muncul itu. Udkur kada, kata Nabi, lihat, ingat ini. Lam yakun yadkur min qabl, di mana semua itu dia tidak ingat sebelumnya. Nanti dalam salatnya dia ingat. Mau ini. Ya, sehingga ada orang yang salat, dalam keadaan salat dia sedang macam-macam. Ada yang salat dalam hatinya dia sedang memasak. Ada orang yang salat dalam hatinya dia sedang safar. Ada orang yang salat dalam hatinya dia sedang bertani. Ada sedang pergi kantor, ada yang sedang berbicara dengan temannya. Dikasih muncul oleh syaitan. Ya. Hatta yadilla ar-rajulu la yadri kam shalla. Sampai orang tertutup kepalanya gara-gara pengaruh itu, sampai dia tidak tahu berapa rakaat dia salat. Berapa rakaat ini? 2 atau 3 ini? Ah, itu perbuatan syaitan semua. Maka Nabi SAW berkata, fa idza ahsastahu, jika antum merasakan yang seperti itu,
antum diganggu oleh syaitan, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meludahlah ke sebelah apa? Ke sebelah kiri. Ya, meludah ke sebelah kiri dengan ludah yang sedikit. Nah, faedah keutamaan azan yang keempat. Lau ya'lamun nas ma fin nida lastahamu alaihi. Kalau seandainya manusia mengetahui keutamaan azan, niscaya mereka akan saling mengundi. Mereka akan saling berebutan. Mengundi siapa di antara mereka yang jadi tukang azan. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida." Kalau seandainya manusia mengetahui keutamaan azan dan keutamaan shaf yang pertama, summa lam yajidu, lalu mereka tidak mendapati keutamaan itu kecuali mereka saling mengundi siapa yang dipilih untuk azan atau berdiri di shaf pertama. Kalau seandainya tidak bisa didapatkan kecuali harus diundi, maka lastahamu, niscaya mereka pasti akan melakukannya. Walau ya'lamuna ma fil tahjir, kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan at-tahjir. Apa itu at-tahjir? At-tabkir ila shalah. Kalau seandainya mereka tahu keutamaannya bersegera pergi ke masjid, kalau seandainya mereka tahu keutamaannya orang yang cepat-cepat pergi ke masjid, lastabaku ilai, niscaya mereka akan saling berlomba dan berpacu. Mereka pasti akan bersaing siapa yang duluan pergi ke masjid. Walau ya'lamuna ma fil atamah, kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan salat isya was subuh dan salat subuh, la atauhuma walau habwan, maka niscaya mereka akan mendatangi salat isya dan salat subuh meskipun dalam keadaan merangkak dengan lututnya. Meskipun mereka merangkak dengan apanya? Dengan lututnya. Ini dalil keutamaan orang yang apa? Mendatangi masjid, salat isya dan salat apa? Salat subuh. Faedah yang kelima. Jadi ini kalau kita tahu keutamaan ini, kalau kita bisa azan ya kita yang azan. Hanya saja kalau di masjid itu sudah ada tukang azannya, jangan berkelahi sama tukang azan. Itu tugas dia. Tidak boleh antum azan, tiba-tiba antum datang di masjid umum, Allah Akbar, antum azan. Tidak boleh. Kenapa? Ada namanya petugasnya. Sama dengan imam, tidak diperbolehkan, dilarang oleh Nabi SAW. Antum tidak boleh menjadi imam di tempat yang antum bukan imam di situ. Antum jangan langsung datang-datang tiba-tiba istawu wa'tadilu sufufakum. Diusir antum sama orang ya. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Jangan satu kaum menjadi imam di tempat yang dia tidak dipersilahkan di situ. Tidak boleh dia langsung main comot saja imam-imam azan, tak boleh. Kecuali satu saja yang diperbolehkan, kalau dia penguasa. Kalau dia penguasa, maka dia berhak melakukan hal itu, karena itu dibawa kekuasaannya. Dia mau imam penguasa datang, ya ambillah kita yang maju, suruh dia, karena memang itu hak dia. Dan itu diterangkan dalam hadis, biarkan dia yang imam, kecuali kalau dia suruh antum ya, ayo silakan. Jelas ikhwan? Iya. Sama dengan shaf. Sama dengan shaf yang pertama. Nabi mengatakan tadi, kalau seandainya manusia harus berlomba mendapatkan shaf pertama, mereka berlomba. Jangan kalau ada shaf yang kosong di depan, kita nih, yang paling panjang jenggotnya di depan. Salah itu. Salah. Kalau ada kosong di depan, isi ki. Jangan suruh orang. Itu artinya Anda kurang mengerti tentang keutamaan shaf pertama. Kecuali di belakang imam. Kalau di belakang imam itu ada adabnya. Di belakang imam hendaklah yang menjadi orang yang berdiri di belakang imam paling minimal orang yang punya hafalan lah sedikit. Ada hafalannya. Yang kedua mengerti sunnah yang di belakang imam. Kenapa? Karena kalau imamnya lenyap, bisa tidak lenyapnya imam? Bisa. Pas sujud lenyap imamnya.
Lari. Kenapa lari? Sakit perutnya. Bisa tidak? Bisa. Siapa yang gantikan? Yang berdiri di belakang imam. Iya, jadi yang di belakang imam itu harus standby. Kapan imamnya pergi, nah, dia yang gantikan. Baca Al-Fatihah, baca surah. Kalau kira-kira tidak bisa jangan berdiri di belakang imam. Iya. Jelas nih kawan? Baik. Ya tapi kadang kalau di belakang imam baku dorong-dorong ya Kak. Nggak ada yang mau di belakang imam. Baik. Yang kelima di antara keutamaan azan, la yasma'u sautul muadzin syai' illa syahida lahu. Tidak ada yang mendengarkan suara tukang azan dari suatu makhluk apapun, benda kering, benda basah, makhluk hidup, benda mati, apapun yang mendengarkan suara tukang azan, kecuali seluruh benda itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ya, kecuali sesuatu itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Datang dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ya, ada kisah seorang sahabat di sini ya, kisahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Ini Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari. Beliau berkata, saya melihat antum suka memelihara kambing di badia. Kambing di mana? Di lereng-lereng gunung, di lembah-lembah. Fa idza kunta fi ghanamik, maka jika antum bersama dengan kambing-kambingmu, maka azankanlah salat di gunung sana. Azan, kumandangkan azan. Farfa sautaka bin nida, keraskan suaramu ketika kamu azan di atas gunung sana. Fa innahu la yasma'u madiya sautil muadzin jinnun wala insun. Karena tidaklah mendengarkan lemparan suaranya muazzin, tidaklah didengarkan oleh jin dan manusia, atau syai'un, apa saja yang mendengarkannya dari benda, benda basah, benda kering, walaupun benda mati, kecuali semuanya akan jadi saksi nanti pada hari kiamat. Antum bayangkan ya, antum azan sampai 1 kilo, berapa orang yang dengarkan? Misalnya 100 orang yang dengarkan, 100 orang itu akan jadi saksi untuk antum pada hari kiamat. Apalagi yang dengarkan? Batu-batu, kayu, pohon, semuanya akan jadi saksi untuk antum pada hari kiamat. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah, hadis ini aku dengarkan dari Rasulullah SAW. Berarti besar tidak keutamaannya tukang azan? Besar. Iya. Jadilah antum tukang azan kalau bisa. Yang keenam, yukfar lil muadzin mada sautihi walau mislu ajri man shalla ma'ahu. Si tukang azan ini akan mendapatkan ampunan istighfar sejauh lemparan suaranya. Sejauh lemparan suaranya. Dan dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang sholat di tempat itu. Makanya saya katakan tadi, kalau antum azan yang datang 10 orang, 10 orang itu antum dapatkan pahalanya oleh si tukang azan. Iya, ini dia. Dia mendapatkan pahalanya. Kalau 100 orang yang datang, 100 orang antum dapatkan pahalanya. Luar biasa nih tukang azan ya. Padahal kalau dipikir-pikir, tukang azan itu di tengah masyarakat bukanlah sesuatu yang besar nilainya. Agak zaman Nero, Pak Bang, Aish, iya toh, Pak Bang nih kasihna ya, Pak Bang nih kasihna. Alengiano, Pak Bang, tukang azan. Nah ada kala pahalanya tukang azan. Semua orang yang datang pergi ke masjid dia dapat pahalanya. Iya kan? Ini dia pembahasannya. Dimohonkan istighfar oleh sejauh lemparan suaranya, 1 kilo lemparan suaranya, semuanya akan menjadi istighfar untuknya.
Nabi SAW bersabda dalam hadis Al-Barra bin Azib, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang berdiri di saf yang pertama. Ini masalah Ikhwan, keutamaan dari semua keutamaan ini, yang paling utama siapa? Yang mengamalkannya. Ini bukan dongeng ya. Ini bukan dongeng ini. Keutamaan ini. Ini bukan dongeng ini. Oh, diamalkan ini. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala memohon, Allah Ta'ala dan malaikatnya memintakan berselawat kepada orang yang sholat di saf yang terdepan. Dan dari saf yang terdepan ini disebutkan dalam hadis, yang paling utama di saf yang terdepan adalah yang saf di bagian kanannya. Yang paling kanan itu, di situ yang paling besar keutamannya, yang paling banyak mendapatkan keutamaan dan kebaikan. Di saf depan dan yang paling kanan. Cuma tentunya tidak boleh kiri kanan semua. Masa mau di kanan semuanya? Tidak ada yang mau di sini. Tidak salat kan? Ayat. Wal muadzin yukfar lahu bimaddi sautihi. Dan si tukang azan, kata Nabi, akan dimohonkan ampunan untuknya sesuai dengan lemparan suaranya. Semakin jauh lemparan suaranya, maka segitulah ampunan yang akan dia dapatkan. Makanya kenapa si tukang azan itu yang paling utama, yang paling besar dan paling keras suaranya. Taib wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratabin wa yabisin walau mislu ajri man shalla ma'ahu. Dan si tukang muazzin ini akan dibenarkan, akan menjadi saksi untuknya siapa? Orang yang mendengarkan azannya. Apakah yang mendengarkan azannya itu benda basah maupun benda kering, kayu, batu, plastik, air, apa yang dia lewati suaranya itu, benda mati, benda hidup, semuanya akan menjadi istighfar untuk dia, akan jadi saksi untuk dia pada hari kiamat. Ada tidak ya orang yang dapatkan pahala seperti ini modelnya ini? Enggak ada. Kita tidak dapatkan. Dan ini luar biasa keutamaan muazzin, sehingga para ulama khilaf mana yang lebih utama, tukang azan atau imam. Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan tukang azan, kebanyakan ulama mengatakan tukang azan lebih besar keutamaannya. Ya karena hadis-hadis ini tadi daripada imam. Ada yang mengatakan imam lebih besar pahalanya daripada muazzin. Kalau antum, mana yang lebih besar keutamaannya? Tidak azan, tidak imam. Makmum. Iya. Keutamaan makmum untuk antum, insyaallah. Ada keutamaan untuk makmum. Kalau sudah tidak jadi imam, tidak muazzin, tidak makmum, apa nih? Tidak ada. Tidak salat di masjid. Iya. Lalu kata Nabi, walahu mislu ajri man shalla ma'ahu. Dan si tukang azan akan mendapatkan pahala yang sama pahalanya, kata Nabi, dengan orang-orang yang sholat bersama dia. Saya katakan tadi 50 orang yang datang, siapa yang dapat pahalanya? Yang tukang azan, bukan tukang parkir. Kalau tukang parkir yang dia dapat 2.000 tidak dapat tukang parkir. Iya. Baik. Ini yang dapat pahalanya ini. Yang ketujuh, doa Nabi bil maghfirah. Nabi mendoakan ampunan untuk tukang azan. Nabi SAW bersabda, al-imam wa bamin. Ini dalil antara imam dan muazzin di sini, hadis ini. Nabi mendoakan ampunan untuk muazzin. Nabi bersabda, al-imam wa bamin. Imam itu adalah bamin, penanggung jawab yang memelihara solat. Jadi tugasnya imam, dia adalah penanggung jawab yang memelihara dan menjaga solat dan menjaga kaum yang solat bersama dia. Dia harus punya ilmu terkait tentang solat, jamaah yang datang mau solat, dia yang harus jaga waktu solat. Dia, maksudnya dia jaga kaum muslimin datang, dia perhatikan imam makmumnya ini orang tua, anak kecil atau siapa. Dia harus pintar menjadi imam.
Wal muadzin mu'taman, sedangkan muadzin adalah orang yang diberikan amanah. Imam adalah penanggung jawab, kata Nabi. Muazzin adalah mu'taman, orang yang diberikan amanah. Allahumma rasyid al-a'imma waghfir lil muadzin. Sama-sama didoakan oleh Nabi, ya Allah, luruskanlah para imam kaum muslimin, luruskan dia supaya dia berada di atas petunjuk sunnah, waghfir lil muadzin, dan ampunilah si tukang azan. Nah, ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan dari hadis ini lebih besar keutamaannya muazzin. Kenapa? Karena muazzin, kata Nabi, mu'taman, orang yang dikasih amanah. Orang yang dikasih amanah itu lebih berat. Lebih berat. Orang yang dikasih amanah. Kenapa? Tukang azan itu dia wajib azan tepat pada waktunya. Iya. Kalau dia azan teledor, belum masuk waktu, loipang, pergi azan, ada orang sholat di sana, dengarkan dia azan, belum masuk waktunya, dia yang tanggung dosanya. Makanya jadi muazzin itu berat, karena dia harus punya amanah di atas pundaknya. Kalau dia azan, belum masuk waktu azan, orang berbuka puasa di rumahnya, iya kan? Dia pergi azan jam 5:30 azan, makan orang nasang kami maghrib, ternyata belum masuk waktunya. Siapa tanggung dosanya? Muazzin. Kalau dia azan subuh, berhenti orang makan sahur, iya kan? Jadi itu azan banyak konsekuensinya. Iya. Kalau dia azan, berhenti orang makan sahur. Azan orang bahkan berbuka puasa. Azan orang akan sholat di rumahnya. Siapa? Perempuan. Bahkan laki-laki juga ada yang sholat di rumahnya. Iya. Dia tanggung dosanya, dia tanggung pahalanya. Kalau dia benar, dia akan dapatkan pahala. Makanya si muazzin itu harus tahu ilmu tentang bagaimana cara menjadi tukang azan. Ya, dia harus tahu ini waktu masuknya duhur begini, masuknya waktu asar begini. Nah, dia harus punya ilmu itu. Yang kedelapan, azan ini tukfar minad dunub wa yudkhilul jannah. Si tukang azan akan diampuni dosanya dan akan mengantarkannya ke dalam surga dengan azannya. Ini hadisnya saya tidak bacakan. Kemudian yang kesembilan, man adzana snatai asyrata sanatan wajabat lahul jannah. Barang siapa yang azan selama 12 tahun. 12 tahun ya. Kalau dia sudah menjadi tukang azan selama isnatai asyarah, selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, wajib dia mendapatkan surga. 12 tahun jadi tukang azan. Iya. Hadisnya Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, man adzana sintai asyrata sanah. Barang siapa yang menjadi tukang azan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, wajib dia mendapatkan surga. Wa kutiba lahu bikulli adanin sittuna hasanah, dan akan dituliskan untuknya pahala setiap azannya mendapatkan 60 hasanah. Wa bikulli iqamatin salasuna hasanah, dan setiap satu kali qomatnya akan ditulis 30 pahala. Kalau orang lakukan kebajikan, kan satu kebajikan berapa pahalanya? 10. Kalau tukang azan, satu kali azan 60 pahalanya. 60 pahalanya, 60 derajatnya. Kalau dia qomat satu kali, berapa pahalanya? 30. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, 30 pahalanya. Iya. Ini luar biasa ini ya, jadi tukang azan. Sedikit lagi, sisa 2. Seorang muazzin adalah pilihan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka termasuk pilihan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang terakhir, keutamaan muazzin, jika dia azan dan iqamah, shalla khalfahu min junudillah, akan salat di belakang dia tentara-tentara Allah yang tidak ada yang bisa melihat ujungnya tentara-tentara itu.
Siapa tentara-tentara itu? Makhluk Allah, mungkin malaikat, mungkin jin yang salat muslim. Karena di masjid itu ikhwan, pasti ada makhluk selain kita yang salat di situ. Ada jin di situ salat. Karena jin terbagi dua ya. Di antara jin itu ada yang muslimun, ada yang qasitun, ada yang durhaka, ada yang muslim, ada yang jin yang kafir. Ada yang salat, ada yang tidak salat. Ya sama dengan kita. Maka seorang muazzin itu jika dia azan dan dia salat, dan dia qamat, shalla khalfahu, akan salat di belakang dia junudullahi, tentara-tentara Allah yang kita tidak bisa melihatnya. Mungkin kata Nabi banyak sekali yang salat di belakangnya. Sampai disebutkan oleh beliau SAW, apabila si tukang azan mengumandangkan azan atau dia qamat, shalla khalfahu, akan salat di belakang dia, min junudillah, dari tentara-tentara Allah, la ma la yura tarfahu, tentara-tentara Allah yang tidak bisa dilihat ujungnya. Banyak yang salat di situ. Inilah keutamaan azan. Baik. Kemudian pembahasan ketiga, tata cara azan dan qamat. Adapun tata cara azan dan qamat ini diterangkan dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih tentang tata cara azannya. Ini kisah, sebenarnya kisahnya panjang ya. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini dia pernah bermimpi melihat orang yang azan. Ini awal mula disyariatkannya azan. Maka Nabi SAW ketika mulai menegakkan salat di Makkah, ya 3 tahun sebelum, kurang lebih beberapa tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi menegakkan salat, tapi belum ada panggilan-panggilan, belum ada. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kira-kira ini orang dipanggil salat dengan apa bagusnya? Sebagian sahabat ada memberikan saran, mungkin bagus dengan menggunakan trompet ya Rasulullah. Kata Nabi, trompet itu panggilan untuk orang-orang Yahudi. Panggilan untuk orang-orang Yahudi. Makanya trompet itu dilarang oleh Nabi SAW. Lalu ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita panggil orang dengan menggunakan lonceng? Maka Nabi berkata, lonceng itu punya orang Nasara. Maka beda-beda. Akhirnya apa? Tiba-tiba ini Abdullah bin Zaid, dia tidur, langsung melihat dalam mimpinya itu orang berkerumun. Tiba-tiba dia diajari azan. Jadi ini seakan-akan sahabat ini dikasih ilham oleh Allah Ta'ala, diajari azan. Azannya seperti yang kita kumandangkan ini. Maka setelah dia bangun, dia ceritakan kepada Nabi SAW, dan dia sebutkan lafaz-lafaz azan itu. Kata Nabi SAW, ini adalah mimpi yang hak. Maka ajarkanlah azanmu ini kepada Bilal. Bilal bin siapa? Bilal bin Rabah. Yang mimpi Abdullah bin Zaid tidak disuruh oleh Nabi jadi tukang azan. Kenapa? Karena suaranya tidak memadai. Makanya yang jadi tukang azan itu yang besar suaranya. Cuma kalau sekarang biar kecil suara jadi besar. Ada ini mic, iya kan? Maka diajarlah Bilal bin Rabah, diajarkan azannya. Dibacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah berapa jumlahnya? 4. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sudah berapa? 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 8. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. 10. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. 12.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berarti berapa totalnya? 15. Ini tata cara azan yang paling banyak dipakai di seluruh penjuru dunia. Walaupun ada jenis azan yang lain selain daripada ini, tapi ini yang dipakai di negeri kita, dan itu yang dipakai di berbagai negara yang lainnya. Ada jenis azan yang lain selain ini ya. Ada 3 macam jenis azan. Tapi yang kita tahu ini, dan yang cocoknya kita pakai ini. Karena kalau kita pakai yang lain, maka lainnya nanti orang di rumah bilang, gairu. Karena dia tidak paham. Dia tidak paham. Namanya azan tarbi dan azan tarji. Iya. Nanti itu ya, kita ini saja dulu yang fokus yang lebih gampang. Jadi berapa lafadznya itu azan? Berapa lafadznya? 15. Itu yang dipakai di belahan negara saat ini. Kalau di negeri-negeri lain bukan ini yang dia pakai, ada azannya lain, tapi hadisnya sahih. Kalau qomatnya gimana? Ya, qomatnya Abdullah bin Zaid juga diajari qomat. Kalau mau salat gimana qomatnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah 4. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. 6. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Berapa itu? 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10. La ilaha illallah. Berarti berapa totalnya? 11. Ayah. Antum ditanya berapa lafadznya azan? 15. Berapa lafadznya qomat? 11. Iya. Yang beda nanti di mana? Di azan subuh. Azan subuh tak? Ada tambahan apa? As-salatu khairun minan naum. Di mana dibaca itu? Setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Setelah selesai dia baca itu, baru dia baca as-salatu khairum minan naum. Pakai mim terakhirnya ya. As-salatu khairun minan naum, pakai mim. Nah, banyak muslim azan as-salatu khairum minan naum. Tidak ada mimnya. Naum artinya tidur. As-salatu khairun lebih baik. Salat lebih baik minan naum dibandingkan apa? Tidur. Kenapa itu dibaca di waktu subuh? Karena kebanyakan orang di waktu subuh tidur. Maka dibacalah itu. Salat lebih utama, lebih baik dibandingkan tidur. Ini yang dibaca. Berarti kalau dia baca ini, dia tambahkan ini, berarti totalnya 16. Ya kan? Ada tambahannya. Jadi kesimpulannya 15 untuk azan dan 11 untuk iqamah. Nanti akan datang insyaallah taala kita bahas tentang adab-adab tukang azan. Ya. Sekarang ini cukup Ikhwan, mungkin ada yang mau ditanyakan, kita tanya jawab setelah azan. Silahkan. Untuk pertanyaan Martin bisa ditulis di kertas, terus di konten mereka beberapa waktu. أشهد أن لا إله
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Dia bisa. Information terkait dengan melakukan asal pada identitas ada dalil dari orang orang itu karena adanya orang ketiga dalil tentang asal pada identitas. Apanya itu ditanyakan? Ditentari. Dalil tentang apa, Pak? Asalnya? Oh, azan. Oh iya. Sebentar ya. Pertanyaannya tadi, ikhwah, kalau hujan keras bagaimana azannya? Kalau azan di waktu hujan ada tambahannya. Tambahannya sallu fi buyutikum, ya. Jadi setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah selesai, dia baca sallu fi buyutikum. Atau lafaz yang kedua sallu fi rihalikum. Maknanya sama. Sallu fi buyutikum artinya salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi setukang azan membaca itu kalau hujannya keras atau pelan, dia kumandangkan itu sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum 2 kali, baru terakhirnya Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu datang dalam hadis yang sahih, dibaca ya. Iya, cuma ya kalau mau diamalkan itu lihat-lihat kondisi dulu. Kalau di sekitar antum banyak yang paham-paham, masyarakat udah mulai kenal-kenal sedikit sunnah,
hadir juga di pengajian kadang-kadang, bisa itu diamalkan. Shollu fi buyutikum. Ya, kalau kira-kira ada orangnya majallo nanti, aja nemu jamai. Apa bahaya ya? Kena pahangi. Iya. Masih ada? Kalau tidak ada saya tutup. Ikhwah, ada ikhwah yang lain? Kalau ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Silakan. Ya, Ustaz. Berdoa itu kami sholat berjamaah, tapi di tengah 2 rakaat tiba-tiba imam balik dan saya lupa dulu. Jadi kita mampu balik juga kaget. Tadi kebetulan mampu kan langsung menggantikan imam. Iya. Jadi pertanyaannya bagi Ustaz, apakah sholat kita dirusak? Sholat kita sah? Ya, tadi makmumnya waktu imamnya balik, makmumnya bagaimana? Menoleh ke imam. Iya. Jadi posisinya di makmum Di pertengahan, iya, saya paham. Di pertengahan sholat di? Iya, 2 rakaat. Iya, paham. Baik, yang nanti saya lupa. Baik, jadi kalau kita imam kalau kita sholat jadi makmum, imamnya ada yang keliru seperti itu. Yang pertama untuk imamnya dulu, seharusnya diberitahu, tidak usah menoleh, langsung keluar saja. Tidak perlu melapor sama Pak Lurah. Tidak ada dalil harus melapor begitu. Bilang, lupa, keluar saja. Karena kenapa? Itulah yang penting orang belajar sholat. Yang di belakang imam, kalau imamnya ini jahil, tidak paham, balik bicara begitu, dia gantikan. Dia yang maju gantikan. Sudah cocok tadi itu. Maju gantikan, dia teruskan. Ini kamu imam, keluar kamu berudu. Aja namanya bicara. Iya, seakan-akan ini sholat tidak sah kalau tidak ada dia. Bahkan imam mati masih bisa selanjut sholat. Apalagi cuma kentut jahil. Biar mati imamnya tetap bisa lanjut sholat. Iya, saya paham. Kalau imamnya misalnya pingsan, maju sholat. Yang makmum ini, kalau ada yang mau bubar makmum, diambil imamnya diangkat, bisa. Yang lainnya tidak perlu bubar semuanya. Yang lainnya ada yang berakal itulah yang saya katakan tadi, berdiri di belakang imam. Dia yang maju ke depan, lanjutkan imam. Kalau dia batal seperti itu, ya dia keluar pergi berudu. Lalu dia jadi makmum. Kalau dia mau jadi imam, bagaimana itu makmumnya dari tadi? Kalau dia yang mau jadi imam, apakah ya makmumnya berdiri terus, duduk terus, menunggu? Tidak. Mestinya dia lanjutkan sendiri sholatnya. Dia pergi berudu jadi makmum. Pertanyaannya, makmum sahkah sholatnya atau tidak? Ya, jawabannya sah. Apa yang membatalkan makmum? Kalau dia menoleh seperti ini, itu kan spontan namanya. Spontan namanya itu. Kalau dia menoleh, imamnya kaget, imamnya tiba-tiba bicara, batal wudu misalnya, spontan begini, enggak apa-apa aja. Kalau ada yang maju, kembali konsentrasi, tidak apa-apa. Hadis yang semisal ini banyak, Pak. Kejadian seperti ini banyak kejadiannya di zaman Nabi. Nabi pernah sholat 2 rakaat. Hadisnya. Setelah Nabi SAW sholat 2 rakaat, Nabi salam. Setelah itu Nabi duduk-duduk. Bahkan berbincang-bincang. Tiba-tiba ada sahabat berkata, "Ya Rasulullah, anasita am kusiratis sholat?" Ya Rasulullah, antum lupa atau sholat sudah dikosor? Kata Nabi, la ansa, saya tidak lupa dan sholat tidak dikosor. Maksudnya Nabi, ini dalam sholat duhur dan asar, Pak ya. Nabi menyangka bahwa dia sholatnya genap 4 rakaat. Maka dia salam, sholatnya 2 rakaat, dia salam.
Setelah itu duduk-duduk cerita-cerita. Akhirnya sahabat berkata, apakah antum lupa ya Rasulullah, ataukah salat sudah dikosor jadi dua? Kata Nabi, saya tidak lupa dan tidak dikosor. Kata sahabat, bala, bahkan antum lupa ya Rasulullah. Salat antum kerjakan cuma 2 rakaat. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi SAW langsung bangkit berdiri, melanjutkan berapa? 2 rakaat. Nabi tidak istinaf. Nabi tidak ulang dari awal. Salah itu. Kenapa? Karena kejadian itu barusan selesai dia sholat. Kalau sudah lama, sudah dari tadi salam, sudah cerita-cerita, sudah minum kopi, minum tuak, makan kue, duduk-duduk sudah setengah jam, wajib diulang dari awal. Wajib diulang dari apa? Dari awal. Tapi kalau baru-baru setelah azan dia duduk-duduk, lupa ternyata tadi, langsung sambung 2 rakaat. Mau dia sholat sendiri ataupun dia jadi imam, walaupun dia sudah bicara, sama seperti imam itu tadi. Kalau ada yang makmum yang spontan goyang berdiri bagaimana? Lanjutkan saja sholat, tidak apa-apa. Lanjutkan sholatnya walaupun dia sudah kaget. Kenapa? Tidak apa-apa aja. Mungkin dia spontan, maka dia kalau ada yang maju digantikan imam, maka makmum yang tadi ada yang mau bubar, lanjutkan kembali sholatnya. Lanjutkan itu. Itu bukan sesuatu yang disengaja. Tapi kalau dia sudah sadar sementara sholat, di situ dia sengaja berbicara, itu yang batal sholatnya. Itu yang batal sholatnya. Allah a'lam. Sini ada pertanyaan. Sebentar. Apakah hukum khulu sama dengan talak 3? Bila ingin rujuk, mantan istri harus menikah lebih dulu? Apabila istri dicerai berapa lama dinafkahi? Bisakah seorang istri menolak bila suami ingin poligami dan dia tidak mau menandatangani surat izin poligami? Dipaksa. Apa dipaksa ini orang? Tidak boleh dipaksa istri ini. Kalau mau belajar duduk baik-baik. Jangan begini. Tidak benar ini, salah ini. Antum sudah ketawa-ketawa ya. Baik, kita bahas dulu yang pertanyaan pertama. Apa hukum khulu? Apakah hukum khulu sama dengan talak 3? Kalau khulu itu ikhwan, istri yang menggugat untuk diceraikan. Istri yang meminta untuk khulu. Dan hukum khulu seperti ini, kalau sudah cerai tidak boleh menikah lagi, tidak boleh rujuk, tidak ada rujuknya itu orang khulu, tidak ada. Beda dengan talak 1, talak 2, namanya talak rajaiyah, namanya at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali, namanya talak rajaiyah. Talak pertama saya terangkan ini ya, supaya antum paham, supaya antum lebih banyak paham tentang masalah talak. Kalau ada suami dia talak istrinya, kamu saya talak, maka jatuhlah talak 1. Jatuh talak 1 kan? Masa iddahnya talak 1 ini sampai 3 kali haid atau suci dari haid, 3 kali. Berarti berapa bulan kira-kira? Berapa bulan kira-kira? 3 bulan. Karena akhwat perempuan siapapun yang haid pasti sekali sebulan. Berarti 3 bulan itu masanya. Kalau dia sudah talak, maka paling lama masa iddahnya boleh rujuk kembali, paling lama berapa bulan? 3 bulan, 3 kali suci. Kalau sudah 3 kali suci dari haid, dia tidak rujuk, maka dia bukan istrinya lagi berdasarkan kesepakatan para ulama. Maksudnya gimana? Kalau dia mau rujuk, tidak boleh rujuk biasa-biasa. Wajib nikah, nikah ulang, nikah kembali. Datangkan mahar, datangkan maharnya. Ya, kalau tidak mau terlalu repot, tidak usah ada uang panai. Yang penting ada mahar. Apa maharnya? Bisa cincin dari besi saja. Nikah tidak perlu ramai di rumah saja. Karena orang bilang, kenapa kawin lagi? Nah, di mana anaknya? Ya kan? Iya, sudah cerai itu.
mau kembali rujuk, maka wajib nikah ulang. Di mana? Ya nikah di kamar saja sama mertua, tak kembali. Bapak kita jadi saksi, kembali lagi. Boleh itu. Nah itu sudah satu kali talak. Kalau dia talak lagi yang kedua, modelnya sama dengan tadi. Dia talak lagi, maka 2 kali sudah ditalak. Mau dia rujuk atau tidak rujuk, yang jelas dia sudah kali ditalak. Mau rujuk atau tidak sama. Rujuk atau tidak rujuk sama, 2 kali ditalak. Kapan dia talak yang ketiga? Ini namanya talak bain. Talak bainnya kubro. Talak bain kubro. Talak bain terbagi 2. Ada talak bain sugro, talak bain kecil. Ada talak bain kubro. Talak bain sugro itu ketika ditalak 1, talak 2, dia talak istrinya, apakah ditalak 1 atau ditalak 2, dan dia tidak rujuk kepada istrinya, akhirnya dia nikah ulang lagi kembali. Itu namanya talak bain sugro. Kenapa dikatakan sugro? Karena masih bisa kawin lagi kembali. Paham ya? Masih bisa kawin lagi kembali. Bukan rujuk, kawin lagi setelah habis masa iddah. Itu talak bain sugro. Tapi kalau sudah talak 3, sudah ketiga kalinya dia talak, maka namanya talak bain. Talak bain apa namanya? Kubro. Artinya apa? Tidak boleh nikah lagi kembali sampai istri itu menikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang sah. Syaratnya sudah berhubungan badan. Itu syaratnya. Setelah dia berhubungan badan, ternyata lama-kelamaan cerai, maka bolehlah kembali kepada suami yang pertama. Bisa dipaham? Mudah aja dah? Iya. Ini talak 1, talak 2, talak 3. Kalau antum paham, berarti antum sudah kuasai talak 1, talak 2, talak 3. Sekarang khulu. Khulu itu perempuan yang minta diceraikan. Dia datang ke pengadilan, minta khulu, minta cerai. Maka perempuan yang minta khulu seperti ini, kalau dia sudah pisah seperti itu, maka kewajiban istri kalau dia minta cerai kepada suaminya, perhatikan, kewajiban dia mengembalikan maharnya suami. Itu dulu tanah aku kasih, kau dulu 5 hektar kas kembali. Harus itu. Itu dulu uang panainya 100 juta, kas kembali juga. Kas kembali itu. Jadi tidak gampang itu. Tidak gampang itu khulu. Dan wanita yang sudah minta khulu, tidak ada warisan bagi dia dari suami. Tidak ada harta yang dikasih suami kepada dia. Habis semua, tidak ada. Habis. Iya. Dan tidak ada lagi nafkah-nafkah. Oh nafkah kiana? Tak ada nafkah, kau yang minta cerai. Tidak ada lagi nafkah-nafkah. Ini perhatikan ini, khulu. Beda kalau suami yang talak. Ya, beda suami yang talak. Dan kalau dia mau khulu, kalau dia sudah khulu seperti itu, ya sama dengan talak bain. Nanti kalau ternyata dia sudah menikah dengan laki-laki lain dan ternyata sudah cerai, ya bisa kembali lagi. Bisa kembali lagi. Bisa kembali lagi. Baik, sama dengan talak 3 tadi. Apabila istri dicerai, berapa lama dinafkahi? Tidak ada batasan seperti ini. Berapa lama dia dinafkahi? Kalau dia punya yang dinafkahi itu, kalau dia sudah cerai sama istri, yang dinafkahi itu kalau dia hamil atau dia punya anak, itu yang dinafkahi. Yang dinafkahi adalah anaknya. Anaknya dinafkahi. Kalau istri ini asalnya sebenarnya tidak dinafkahi, yang dinafkahi itu anak. Kenapa mau dinafkahi? Bukan istrinya lagi, ya kan? Yang dinafkahi itu anak. Kalau dia hamil, maka wajib suami menafkahi istrinya karena dia mengandung anaknya. Paham? Kalau dia menyusui, maka dia kasih uang istrinya karena dia menyusui anaknya. Ya, dia kasih uang istrinya sebagai beban karena dia menyusui. Dia kasih uang susunya juga, dan dia kasih juga uang untuk ya rasa lelahnya ibunya juga, dia kasih nafkah untuk anaknya. Iya. Dan dia wajib menafkahi itu sampai anak itu dewasa. Sampai anak itu balik. Sampai anak itu apa? Balik, dan sampai dia menikah, dia berikan nafkah. Tapi kalau misalnya perempuan itu sudah menikah dengan laki-laki yang lain dan laki-laki itu menafkahi istrinya, maka ya putus sudah. Tapi asalnya hubungan orang tua bapak dengan anaknya itu
tetap ada hubungannya, tetap dijaga dalam Islam. Ya, bisakah seorang istri menolak bila suami ingin poligami tadi? Nah, ini, dan dia tidak mau menandatangani surat izin poligami. Ini haknya perempuan. Kalau dia tidak mau, ya ceboloi. Ada kumelok, ya. Itu urusan antum, bukan urusan saya. Ceboloi. Kalau dia tidak mau, ya jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ya. Saya tidak bisa bahas terlalu panjang lebar ini, kawan, ya. Karena ini, walaupun saya bahas ini pun tidak ada faedahnya buat antum, ya kan? Baik, kalau antum mau kerjakan, ya kerjakan dengan cara yang benar. Kerjakan dengan cara yang benar. Jangan membabi buta. Jangan membabi buta, ya. Lakukan dengan cara yang benar. Ya. Kalau mau dikasih tips boleh. Tapi kalau untuk yang seperti ini saya tidak kasih taklim yang seperti ini, ya. Karena kenapa? Orang yang poligami itu tidak sama semua kondisi dan keadaannya, tidak sama. Jangan lihat enaknya saja. Oh, enaknya, ya, jangan. Terbongkar rumah tangganya itu gara-gara poligami, tidak benar. Jangan Anda mencari janda dan menjandakan istri. Wah, bagus itu ada janda, tapi janda istri itu nanti tidak benar itu. Maka lakukanlah cara yang dibenarkan dalam syariat. Kalau Anda rasa-rasa kira-kira ini bahaya, jangan, hati-hati. Hati-hati. Jangan lihat orang, ya. Ukur diri kita sendiri. Ukur diri kita sendiri. Angkat 1 karung beras tidak sama dengan angkat 2 karung beras. Berat itu 2 karung itu. Yang kira-kira bilang, wah, enaknya, tidak. Sakit badan muangkai. Antum belum merasakan. Antum lihat enaknya saja, ya. Iya, bisa berkelahi itu. Antum berkelahi, antum pusing, antum stres sendiri, bermalam di masjid, tidur di masjid, berkelahi Ukraina dan Rusia. Ay, berat. Saya tidak sarankan antum bergampangan di situ. Ya, berat, susah itu, Iwan, susah. Tidak gampang. Ya, apalagi kalau istri kira-kira ada mi ancang-ancangnya, ya lari kayak ini. Jangan mau jamai. Hati-hati saja. Karena kenapa, Tidak gampang itu, susah itu. Tidak gampang, susah, berat. Saya tidak mengatakan haram, ya tidak, ya. Masing-masing antum bisa mengukur diri sendiri. Karena sebagian ulama mengatakan poligami itu, ada yang mengatakan mubah. Sebagian besar ulama mengatakan mubah, bukan sunnah. Walaupun sebagian ulama mengatakan sunnah, berputar di atas hal itu. Dan kondisi orang berbeda-beda, ya. Yang ada yang memang harus dia melakukannya. Karena orang yang makan itu sama aja orang makan, ya. Ada orang yang makan tidak bisa 1 piring, 2 piring baru bisa. Tidak bisa kalau tidak 2 piring, tidak kenyang. Ada yang 3 piring baru bisa. Ini kondisinya lain ini. Maka lain dia ini lain. Lihat kondisi kita juga, karena poligami itu harus orang yang berani, bertanggung jawab, ya, orang yang punya uang, bisa menaungi 2 rumah. Kalau 5 watt di lampu tak, nah 2 rumah mau kita kasih nyala, tidak menyala itu 1 di sebelah. Nah 5 watt di lampu tak. Jadi itu menikah yang seperti ini, Tuhan, banyak yang harus dikuasai. Ilmu yang paling penting nomor 1. Kira-kira saya tanya antum, kalau istri antum ketika antum menikah poligami, istri antum bertanya, ceraikan saya atau pilih dia? Apa jawabannya antum? Kalau bisa dijawab itu, bolehlah. Karena itu poligami itu butuh ilmu, butuh strategi, 2, butuh dana, butuh kesabaran, tingkat tinggi. Ya, butuh juga strategi, biar ada uang. Kalau tidak bagus strategi, berkelahi terus ini. Ya kan? Banyak yang mau dihadapi itu, butuh ilmu itu butuh sekali ilmu. Ya, karena kalau antum setiap hari diperhadapkan dengan pertanyaan, kenapa balik begini, kenapa ini? Kalau antum sudah, tidak bisa gitu. Kalau cepat mau stres, berat. Makanya saya katakan berat, tidak gampang. Orang yang seperti itu harus memang orang yang siap sudah. Bagus kuda-kudanya, baru.
Ya, tapi saya sarankan bahwa belajarlah dulu, mengenali diri sendiri, konsultasikan dengan istri baik-baik. Kan ada juga itu sebenarnya di antara ummahat yang bagus, mau mengizinkan suaminya, dia lihat suaminya ini bisa, suaminya ini banyak kemampuannya, bisa, dia lihat sendiri. Ada bahkan perempuan dia carikan suaminya, nanti saya carikan kina, tanam maki, ais, masya Allah. Tapi ada juga ya, langkahi dulu mayatku. Dan kebanyakannya begitu. Aja nemu jamai. Ya. Ya. Ini pembahasan biar sampai subuhan kan udah tidur. Saya yang capek di sini cerita. Ya, saya kira ini cukup ihwa. Saya capek ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Fadhal barakallah.